kasih Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengar lagi firman-Mu. Apa yang Tuhan hendak katakan, persiapkan hati kami dan persiapkan kami semua Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan boleh mengerti apa kehendak-Mu. Tuhan, ampuni segala kekurangan kesalahan kami, dan Tuhan mau pimpin kami menurut kehendak Engkau. Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi kami, dan yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang kami semua mendengar, supaya firman-Mu tidak tertabur dengan sia-sia. Terima kasih ya Bapa, ampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu Taufik berbicara pada saya beberapa minggu yang lalu mengenai untuk hari ini, saya merasa ragu-ragu karena waktu itu juga kesehatan saya masih belum pulih. Tapi Taufik bilang, ya masih beberapa minggu tante katanya. Dan yang membuat saya nggak berani bilang nggak mau atau nggak bisa gitu. Tapi saya tanya juga apa ada orang lain yang bisa gitu. Siapa lagi katanya. Nah udah gitu yang membuat saya nggak berani bilang nggak mau atau kesehatan saya belum pulih betul, karena saya takut sama Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh, jangan kita tolak. Meskipun pada waktu itu perasaan saya ini masih lemah dan konsentrasi itu masih kurang, bagaimana boleh mempersiapkan. Tetapi saya lebih takut sama Tuhan, jangan bergantung kepada kemampuan sendiri, jangan bergantung kepada kekuatan sendiri, pikiran sendiri, tapi saya mau minta pimpinan Tuhan. Kiranya renungan yang sore ini kita mau sama-sama renungkan, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan kiranya boleh menjadi berkat. Amin. Judul renungan hari ini adalah dari Kepala Keluarga yang Baik. Hal ini sebetulnya sukar buat saya. Apa ya? Tadinya nggak tahu apa ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya udah bilang maka kayak ini, kata-kata ini. Kemudian saya berpikir, saya tanya sama Daniel, apa yang baiknya? Apa kepala keluarga yang baik? Ya itu aja katanya. Ya udah, jadi kepala keluarga yang baik. Nah sekarang saudara-saudara, mengenai keluarga, kepala keluarga yang baik, tentu itu banyak hal-hal yang terjadi atau yang dilakukan sehingga dikatakan kepala keluarga yang baik. Keluaran 20 ayat 12 itu sudah jelas dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini satu perintah dari Tuhan. Nah sekarang pada Father's Day ada pertanyaan, kapan seorang pria dipanggil papa atau ayah atau daddy? Apa semua orang pria itu bisa dipanggil papa atau ayah, daddy? Kita sering kali dengar anak-anak kecil suaranya yang masih bersih dan nyaring, kalau dia panggil daddy gitu, dari jauh daddy-nya udah dengar, biarpun banyak suara lain, dia tahu itu suara anaknya. Nah, dan ini jadi seorang ayah ini tidak berdiri sendiri. Kalau seorang pria yang masih single itu bukan seorang ayah. Seorang ayah itu tidak berdiri sendiri. Seorang pria dipanggil papa karena punya keluarga, punya istri, punya anak.
seorang ayah tidak mengasihi dirinya sendiri atau mementingkan diri sendiri saja, tetapi seorang ayah itu membagi kasihnya kepada keluarga. Tidak ada satu keluarga yang ada istri dan anak, tetapi ayahnya ini hanya mementingkan diri sendiri, nggak peduli pada keluarganya. Maka kalau mungkin ada yang begitu, tetapi itu bukan seorang ayah yang baik, bukan kepala keluarga yang baik. Jadi seorang ayah, dia membagi kasihnya pada istri dan anak-anak. Dan sekarang yang dikatakan kepala keluarga yang baik, kira-kira apa yang kita mau ambil sebagai contoh? Kayak tadi banyak kesaksian dari Pendeta Hengki, dari Taufik, dan juga ada anak-anak dan semua yang ambil bagian dari pelayanan ini menyatakan syukurnya dan menghargai papa mereka. Dan sekarang sebagai kepala keluarga yang baik, kita melihat beberapa, yaitu pertama, seorang kepala keluarga yang baik itu seorang ayah yang beriman dan mengasihi Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan begini, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Di sini dikatakan mengenai seorang ayah yang baik. Saya ambil seorang ayah yang beriman pada Tuhan. Dan keinginan seorang ayah yang beriman adalah yang selalu mengasihi Tuhan. Dan di sini dikatakan keinginannya seorang kepala keluarga yang baik adalah satu hal, yaitu dia ingin selalu diam di rumah Tuhan. Bukan berarti tinggal terus dalam satu gereja, akan menyatakan keinginannya diam di rumah Tuhan. Seperti sekarang dikatakan sebagai Father's Day, dikatakan mengingat-ingat orang tua kita. Seorang anak senang di rumah bersama papahnya, tentu gak terpisah dengan ibunya. Dan kerinduan seorang yang beriman adalah diam dalam rumah Tuhan, yaitu dia sebagai ayah, tetapi dia kayak tadi dikatakan Bapa surgawi. Dia tahu dia sebagai kepala keluarga, tetapi ada lagi di atas dia, yaitu Tuhan. Tuhan yang menjadi kepala keluarga dari keluarga kita. Meskipun suami, ayah itu kepala keluarga. Nah, itu membuat seorang yang beriman, seorang ayah yang beriman itu rindu selalu dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan suasananya lain dengan tempat-tempat yang lain. Saudara bisa bedakan kalau kita datang dalam rumah Tuhan sama kalau kita pergi ke restoran umpama. Sana ramai-ramai, ribut-ribut. Apa bisa konsentrasi pada sesuatu? Tidak, masing-masing dengan ceritanya sendiri, dengan kegembiraannya sendiri. Di dalam rumah Tuhan satu, kita rindu kepada Tuhan, Bapa kita yang di surga. Kita bersyukur karena kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan itu keinginan dan kerinduannya, dan itu bukan saja keinginan, tetapi kerinduannya. Seperti sering kita nyanyikan, seperti rusa rindu pada sungai yang berair. Itu juga jiwa kita rindu kepada Tuhan. Keinginan, bisa ada keinginan, tapi belum tentu ada kerinduan. Tapi kepala keluarga yang baik
kepada Tuhan. Seperti ada juga lagu dan di dalam Mazmur 8 pakai 1 dan 2. Lebih baik ada 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Perbedaannya jauh sekali, 1 hari sama 1000 hari. Bayangkan saudara-saudara. Kalau saudara mungkin juga nggak ada ya, tapi mungkin ada orang berlibur seminggu